Perkenalkan, nama saya Nur Alam Ahmad dari Prodi Arsitektur Universitas Mula Warman dengan NIM 21090960012. Di sini saya akan menuntaskan tugas terakhir dari mata kuliah Arsitektur dan Perilaku Manusia sebagai nilai akhir UAS. Video ini berisi tentang keseharian saya yang berlingkup pada rumah tinggal saya sendiri. Perilaku yang tumbuh pada tempat ini signifikan dengan padatnya waktu yang saya habiskan. Kadang berpikir, apakah tempat ini benar-benar pas untuk orang yang seperti saya? Atau tempat ini malah batu yang harus saya lewati untuk mengaktualisasi diri? Bisa dibilang bahwa otak produktif saya hanya bekerja saat malam. Saya lebih suka kondisi seperti ini, berpikir kritis dan berdamai antara perasaan dan pikiran. Saya tahu ini kurang baik, namun saya belum benar-benar bisa meninggalkan kebiasaan ini tanpa adanya goncangan besar yang harus menimpa saya. Dalam persepsi saya, malam adalah waktu yang paling penting untuk menyelesaikan semuanya. Sebelum saya menampilkan keseharian saya akan memperlihatkan rumah saya terlebih dahulu. Seperti inilah penampakannya dari depan. Bila kita masuk, kita akan melihat ruang tamu yang tidak terlalu luas. Setelah ruang tersebut, kita akan langsung disajikan pemandangan ruang keluarga, yang mana ini merupakan titik sentral bertemunya semua ruang yang ada pada rumah saya. Terlihat ini merupakan koneksi dari 2 kamar dan 1 dapur. Pada area belakang terdapat dapur, kamar mandi, gudang, dan area mencuci. Mungkin hanya ini yang bisa saya gambarkan. Aktivitas-aktivitas ini saya mulai ketika pagi datang. Tersadarkan pada kondisi yang masih kantuk berat, dihadapkan dengan ruang abu-abu dingin yang berukuran 3 meter kali 2,5 meter. Kamar saya memiliki lampu yang tidaklah terlalu terang, membuat mata saya kurang merasakan kesegaran pada pagi hari. AC yang diatur pada suhu yang rendah membuat saya merasa sangat kedinginan pada saat ini. Saya perlahan terbangun, kemudian duduk dari tidur saya yang lelap. Mata yang setengah terbuka mencoba tersadar, namun termenung untuk beberapa saat. Dinding kamar dan meja yang sama sekali tidak menandakan adanya dinding jam membuat saya harus membuka handphone dengan perlahan dan spontan melihat arus waktu dari handphone saya yang lebih redup daripada pencahayaan kamar saya. Dari merapikan tempat tidur, saya berlanjut untuk mandi dan bersiap-siap, mengenakan baju sepantasnya. Waktu bersiap yang saya lakukan terhitung lama karena posisi cermin, kamar mandi, dan handuk yang berjauhan. Semua hal berkesesuaian dengan saya yang sering diserang rasa buru-buru, karena waktu yang terus menyingkat memaksa saya untuk memacu kendaraan dengan lebih cepat daripada kecepatan yang dianjurkan. Permasalahan yang sering saya rasakan di pagi hari adalah ketika bersiap-siapnya. Saya selalu menghabiskan waktu yang banyak pada saat itu. Kamar yang selalu berantakan dan posisi benda yang bersifat private malah berjauhan. Dan saya rasa itu sangat tidak efisien sama sekali. Belum lagi ya saya selalu tidur di tumpukan gambar yang karena kurang space itu, seharusnya waktu yang daripadanya bersiap-siap seperti itu saja bisa dipakai untuk waktu sarapan dan hal lain yang lebih penting daripada harus stuck di situ-situ saja, menghabiskan waktu di situ-situ saja dan sarapan di luar daripada itu. Terus yang selanjutnya saya rasakan ketika bangun adalah dipenuhi gambar. Saya selalu dipenuhi gambar ketika bangun, dan itu memang terambil daripada space itu sendiri, space yang menggambar saya. Karena saya sebagai mahasiswa arsitektur yang saya sendiri pribadi kurang suka menggambar di daerah-daerah umum, seperti misalnya ruang tamu, ruang keluarga, dan lain-lain. Saya lebih suka menggambarnya di area privat saya, yaitu di kamar. Nah,
Dari apa yang bisa saya rekomendasikan adalah sesuatu yang bersifat penambahan, yaitu penambahan ruangan. Bisa disebut itu adalah sebuah ruang kerja. Anggapannya ini adalah ruangan saya. Oke, dan ini adalah ruangan saya yang berbentuk kotak seperti ini. Yang di sisi atasnya itu berukuran 2,50 dan di sisi sampingnya itu berukuran 3 meter. Lalu di manakah letak ruang kerja yang saya maksud? Di daerah private seperti ini, seperti kecil ini. Ya, kita membutuhkan ruangan baru. Jadi kita bisa menjebol dulu bagian dinding sebelah situ. Nah, penambahan ruangannya berada pada daerah sini. Tidak butuh terlalu besar untuk ruangan seperti ini, tidak terlalu besar. Kita tidak butuh terlalu besar. Oke, peletakan kamar saya itu berada pada di sini, bangun sini. Itu untuk ruangan ini. Berarti imbas yang diambil, daerah yang diambil adalah pada bagian samping sini. Alhasil apa? Jadi peletakan barang yang awalnya berada di luar tuh bisa diletakkan di sini, di sisi sini. Dan awalnya yang berada di luar seperti ini tidak ada lagi. Dan itu telah terpindah ke sini. Sehingga impact yang bisa diberikan adalah ruangan saya bisa menjadi lebih luas. Dan barang-barang private seperti handuk, cermin, dan lain-lain itu bisa berada di dalam ruangan ini. Sebelumnya bisa saya infokan bahwa cerminnya tuh berada pada daerah luar. Daerah luarnya tuh di sini. Daerah sini, luar situ. Jadi ketika saya bersiap-siap, saya harus keluar lagi. Terus lalu saya masuk lagi ke dalam seperti itu, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan banyak ketimbang saya harus bercermin di dalam ruangan saya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya rekomendasikan untuk permasalahan diri saya selama di rumah ini. Dan saya rasa itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalahnya. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.